Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Suk. Pada video kali ini, Pak Suk akan membahas bocoran soal penalaran matematika SNBT 2024. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Soal yang pertama, Habibi bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan bayaran 31.250 per hari dan 20.000 per jam lembur. Dalam sebulan bekerja, ia menerima gaji sebesar 1.030.000. Berapakah jumlah jam lemburnya dalam sebulan? A. 7 jam, B. 9 jam, C. 12 jam, D. 14 jam, dan E. 17 jam. Dalam soal diketahui, Habibi itu bekerja dalam seminggu. Dalam seminggu itu dia bekerja selama 6 hari dengan bayaran 31.250 rupiah per hari. Oke. Kemudian apa dia melakukan lembur bayarnya 20.000 per jam. Oke. Sekarang kita hitung gaji sebulannya itu. Gaji dalam sebulan dia menerima gaji sebesar 1.030.000. Oke. Sekarang kita jabarkan gajinya itu didapat dari berapa banyak dia bekerja dalam sebulan, kemudian ditambah dengan lembur. Jadi gaji itu penjabaran dari gaji bekerja dalam sebulan ditambah lembur, gaji lembur sama dengan 1.030.000. Oke. Selama seminggu dia bekerja 6 hari. Dalam sebulan itu ada 4 minggu, berarti 4 kali 6 hari kali perharinya itu 31.250. Oke, ditambah dengan lemburnya. Sama dengan 1.030.000 rupiah. Supaya gampang ngalikannya, 4 kalikan dulu ke 31.250. 4 kali 31.000 dulu, berarti 4 kali 1, 4. 4 kali 3 itu 12. Oke, kemudian 4 dikali 250 rupiah itu 1.000. Berarti 4 kali 31.250 itu sebesar 125.000. Kemudian dikali dengan 6. 5 kali 6 itu 30, 6 kali 2, 12, tambah 3, 15, 6 kali 1, 6 tambah 1. Berarti 750.000 rupiah. Oke, ditambah lembur sama dengan 1.030.000. Berarti besar uang lemburnya itu sama dengan 1.030.000 dikurang dengan 750.000. Oke, berarti besar uang lemburnya sebesar 280.000 rupiah. Ini baru besar lemburnya. Kalau ditanya jam lemburnya, berapa jam dia melakukan lembur, berarti jam lembur tinggal kita bagi besar uang lemburnya 280.000 dibagi dengan per jamnya dia melakukan lembur itu biayanya 20.000, berarti dibagi 20.000. Oke, berarti jam lembur 28.000 dibagi 20.000 itu 14. Berarti dia melakukan lembur selama 14 jam. Oke, jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah D, 14 jam. Oke, masuk ke soal nomor 2. Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya, sehingga ia harus membeli berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya, ia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng dengan total harga 3.600.000.
Kemudian Pak Abdul menambah 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng dengan total harga Rp2.800.000. Berapakah total pengeluaran Pak Abdul jika keseluruhan kebutuhannya adalah 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng? A. Rp6.400.000, B. Rp8.400.000, C. Rp10.800.000, D. Rp12.560.000, dan E. Rp14.800.000. Permasalahan ini merupakan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada variabel X dan ada variabel Y. Kita akan membentuk sistem persamaan dari permasalahan yang diketahui di soal. Di soal diketahui ada variabel karung beras, harga karung beras, dan harga 1 dus minyak. Jadi kita misalkan X itu adalah harga 1 Jadi X kita misalkan harga 1 karung beras dan Y itu adalah harga 1 dus minyak goreng. Oke. Sehingga di soal dia diketahui dia membeli 20 karung beras, berarti 20X ditambah 6 dus minyak goreng, berarti 6Y sama dengan beli dengan harga 3.600.000, berarti 3.600.000. Kemudian di soal juga diketahui apabila dia membeli 15 karung beras ditambah dengan 5 dus minyak goreng, dia dibeli dengan harga Rp2.800.000. Oke, ini terbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk menjawab soal ini kita melakukan eliminasi atau substitusi. Oke, di sini kita menggunakan konsep eliminasi, kita kurangkan, kita hilangkan salah satu variabelnya. Boleh variabel X dan boleh variabel Y. Oke, di sini saya akan menghilangkan, kita akan hilangkan variabel Y-nya. Oke, sehingga kalau variabelnya Y kita hilangkan, koefisiennya harus sama. Jadi 6 dan 5 itu KPK-nya itu 30, berarti kita buat koefisien dari Y itu menjadi 30. Berarti persamaan yang pertama kita kali 5, persamaan yang kedua kita kali 6. Agar variabel koefisien dari Y-nya sama-sama 30. Oke, sekarang semuanya kita kali dengan 5. 20X kali 5 itu 100X. 6Y kali 5 itu 30Y. 3.600.000 dikali 5 itu 18 juta. Kemudian persamaan yang kedua kita kali 6, 15 kali 6 itu 90X, ditambah 5Y kali 6 itu 30Y, 2.800.000 kali 6, 28 kali 6, 8 kali 6 itu 48, 6 kali 2 12 tambah 4 berarti 16, berarti 16.800.000. Oke, sekarang kita kurangi 100X dikurang 90X berarti 10X. 30Y dikurang 30Y habis. 18 juta dikurang dengan 16.800.000 berarti 1.200.000. Oke, sehingga X adalah 1.200.000 dibagi 10 berarti 120.000. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X, kita cari nilai Y dengan cara kita masukkan nilai X-nya ke salah satu persamaan ini. Oke, kita masukkan aja ke persamaan yang pertama. 20X ditambah 6Y sama dengan 3.600.000. Berarti 20 kali X-nya kita ganti dengan 120.000 tambah 6Y sama dengan 3.600.000. 20 kali 120.000 berarti 2 kali 12 itu 24. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2.400.000 ditambah 6Y sama dengan 3.600.000. Oke, berarti 6Y sama dengan 3.600.000
dikurang dengan 2.400.000. Sehingga 6Y sama dengan 3.600 dikurang 2.400 berarti itu 1.200.000. Sehingga Y sama dengan 1.200.000 dibagi 6 berarti 200.000. Oke, setelah nilai X-nya udah dapat, setelah nilai Y-nya udah dapat, yang di soalnya adalah apabila Pak Abdul itu membeli 45 karung beras, berarti 45X ditambah, kemudian dia juga membeli 15 dus minyak goreng, berarti 15Y. Jadi kita akan mencari nilai dari 45X ditambah 15Y. Oke, berarti 45 kali X-nya kita masukkan 120.000 ditambah 15Y, berarti 15 kali 200.000. Oke, sehingga 45 kali 12 berarti 45 kali 10 itu 450. Kemudian 45 kali 2 itu 90. Berarti ditambahin itu sekitar 540. Berarti 45 kali 120.000 berarti 540 tambah nolnya 4. Berarti 5.400. Ditambah 15 kali 200.000. 15 kali 2 itu 30. Ditambah nolnya 5. Berarti 3 juta. Sehingga totalnya adalah 5.400.000 ditambah 3 juta. Berarti 8.400.000. Inilah uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Abdul untuk membeli 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng. Jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah B, Rp8.400.000. Soal yang nomor 3, premi asuransi kesehatan. 2 orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi ansuran tersebut, karyawan A yang memiliki gaji 6 juta rupiah akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%, sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji sebesar 6%. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan informasi tersebut adalah A. Sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi ansuran adalah Rp5.670.000. Yang B. Sisa gaji karyawan B setelah dipotong premi ansuran adalah Rp3.870.000. C. Premi ansuran karyawan A dan karyawan B masing-masing adalah Rp230.000. Yang D. Total gaji karyawan A dan B setelah dipotong premi asuransi adalah Rp9.520.000. Yang E. Selisih gaji karyawan A dan B sebelum dipotong premi ansuran adalah Rp1.500.000. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita harus mencari dulu berapakah gaji dari karyawan B. Kita menggunakan pernyataan, di situ pernyataannya adalah premi karyawan A itu sama dengan premi karyawan B. Ya, karena di soal diketahui dua karyawan itu memiliki besar premi yang sama. Berarti premi karyawan A sama dengan premi karyawan B. Premi itu adalah besaran gaji dikali dengan persentase potongan. Karyawan A itu memiliki 4% potongan. Berarti 4% dari gaji. Nah, kemudian gaji karyawan A. Sementara premi B itu 6% dari gaji karyawan B. Oke. Soal diketahui gaji karyawan A itu adalah 6 juta rupiah. Berarti 4% dikali 6 juta rupiah. Sama dengan 6% dikali gaji B kita misalkan dengan B. Nah, karena belum diketahui. Oke, 6% dikali gaji B. Sehingga kalau gaji B atau gaji karyawan B itu sama dengan 4% dikali dengan 6 juta per 6%. Oke, ini persentasenya bisa dicoret. Sehingga besar gaji karyawan B adalah 6 bagi 6 itu tinggal 1 juta. 1 juta kali 4 berarti 4 juta rupiah.
Oke, jadi gaji karyawan B adalah 4 juta rupiah. Sekarang kita akan membuktikan pernyataan dari masing-masing option pilihan gandanya. Oke, pernyataan yang A, sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi adalah 5.670.000. Kita buktikan yang A, sisa gaji A itu sebesar 6 juta. 6 juta dikurang dengan preminya. Preminya itu berarti 4% dari 6 juta. 4% dari 6 juta berarti 4% kali 6 juta. Oke, berarti itu 6 juta dikurang 4% itu 4% 100 berarti 4 kali 6 24 berarti 240.000. Nah, berarti 6 juta dikurang dengan 240.000 berarti itu 5.760.000. Sementara di pernyataan yang A, sisa gajinya adalah 5.670.000. Berarti yang A itu salah. Oke. Sekarang kita buktikan yang B. Yang B katanya sisa gaji karyawan B setelah dipotong premi angsuran itu 3.870.000. Jadi kita buktikan sisa gaji karyawan B itu sama dengan besaran gajinya 4 juta. 4 juta dikurang dengan preminya, berarti 6% dari 4 juta. Berarti ini 4 juta. 6% dari 4 juta berarti 240.000. Ya, berarti itu 3.760.000 rupiah. Sementara di yang B adalah besaran selisih gaji, sisa gajinya adalah 3.870.000. Berarti yang B juga salah. Sementara yang C katanya premi karyawan A dan karyawan B itu adalah 230. Sementara kalau kita cari premi A itu 6 kali 4, 240.000. Berarti pernyataan C juga salah. Yang D ini kalau gaji karyawan A setelah dipotong premi itu berarti 6 juta. 6 juta dikurang dengan 240 berarti 5.760.000. Ini gaji karyawan A setelah dipotong premi. Kemudian gaji karyawan B setelah dipotong premi berarti 4 juta dikurang 240.000. Berarti 3.760.000. Kalau kita jumlahin, berarti ini 9.520.000. Berarti pernyataan yang D ini bernilai benar. Di jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D. Total gaji karyawan A dan B setelah dipotong premi asuransi adalah Rp9.520.000. Hal yang keempat, pada suatu gedung teater di Provinsi Suka-Suka terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, begitu seterusnya mengikuti pola yang sama. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung dan harga tiket pertunjukan adalah Rp30.000 per orang, maka total pendapatan dari pertunjukan tersebut adalah A. Rp9.300.000, B. Rp6.975.000, C. Rp4.650.000, D. Rp3.650.000, dan E. Rp2.325.000. Jadi, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita akan bentuk dulu barisannya. Jadi, katanya dia ada 11 baris kursi. Di baris pertama itu ada 10 kursi. Pada baris kedua itu ada 15 kursi. Pada baris ketiga itu ada 17 kursi. Pada baris keempat itu ada 22 kursi. Kemudian pada baris kelima itu ada 24 kursi. Jadi sekarang kita tengok polanya. Dari 10 ke 5 itu tambah 5. Dari 15 ke 17 itu tambah 2. Dari 17 ke 22 itu tambah 5.
Dari 22 ke 24 itu ditambah 2. Berarti polanya seperti itu. Tambah 5, tambah 2, tambah 5, tambah 2. Berarti pada baris ke-6, 24 ini kita tambah 5. 24 tambah 5 berarti 29. Pada baris ke-7 berarti ini ditambah 2. Berarti ini 31. Pada baris ke-8 berarti ini ditambah 5 lagi. Berarti 36. Pada baris ke-9 ini ditambah 2. 38. Pada baris ke-10 ini ditambah 5. 43. Pada baris ke-11 ini ditambah 2. Berarti 45. Inilah banyak kursi pada 11 barisnya. Oke, jadi caranya kita akan hitung dulu berapa banyak kursi dalam satu gedung ini. Jadi banyak kursi seluruhnya. Banyak kursi dalam gedung. Oke, kita jumlahkan ini semuanya. Oke, cara menjumlahkannya kita jumlahkan aja secara manual. 5 tambah 3, kita jumlahin dulu satuannya. 5 tambah 3, 8, tambah 8, 16, tambah 6, 22, tambah 1, 2, 3, tambah 9, 3, 2, tambah 4, 3, 6, tambah 2, 3, 8, tambah 7, 4, 5, tambah 5, 50, tambah 0, 50. Berarti simpan 5. 5 tambah 1, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 14, tambah 3, 17, tambah 3, 20, tambah 3, 23, tambah 3, 27, tambah 4, 31. Berarti banyak kursi di dalam gedung itu adalah 310. Sementara di soal diketahui cuma setengahnya yang terisi. Jadi setengah dari banyak kursi dalam gedung, berarti setengah dari 310. Setengah dari 310 adalah 155 kursi. Ya, berarti ada 155 kursi. Jadi pendapatan dalam pertunjukan itu adalah, katanya dalam satu orang itu biaya tiketnya 30.000. Berarti 155 kali 30.000 rupiah. Oke, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 5, 15, tambah 1, 16, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Tambah nolnya 4. Berarti besar pendapatannya adalah Rp4.650.000. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah C, Rp4.650.000. Soal yang kelima, Nada sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku miliknya, mulai dari halaman 100 sampai halaman 200. Jika jumlah nomor halaman yang didapatkan Nada adalah 15.300, pernyataan yang tepat adalah A. Nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Yang B. Nada menghitung halaman 100 dan 50 sebanyak 2 kali. Yang C. Hasil perhitungan Nada sudah tepat dan tidak ada kesalahan. Yang D. Halaman 150 terlewat oleh Nada sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Yang E. Halaman 100 dan 150 terlewat oleh Nada sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Oke, Nada ini dia akan menjumlahkan halaman pada halaman 100 sampai halaman 200. Oke, ini adalah permasalahan pada barisan aritmatika. Oke. Jadi konsep adalah konsep jumlah n suku pertama. Jadi pakai rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1B. Atau boleh juga memakai Sn sama dengan n per 2 A tambah Un. Oke, Un ini adalah suku terakhir, A adalah suku pertama. Jadi nada ini akan membaca mulai dari halaman ke-100, halaman 101, halaman 102, sampai halaman ke-200. Oke, sekarang kita tahu berapa banyak sukunya ini. Dari 100 ke 200, itu banyak sukunya adalah 101. Jadi cara gampangnya adalah mencari n-nya itu tinggal dikurangkan 200, dikurang dengan 100,
ditambah dengan 1. Berarti N-nya itu adalah 101. Jadi bisa kita cari nilai Sn-nya. Berarti S101 sama dengan N per 2. Berarti 101 per 2 dikali, kita memakai rumus yang ini aja, karena suku pertama dan suku terakhirnya diketahui. Jadi A-nya itu 100, ini A, ini sebagai UN-nya. Berarti suku terakhirnya 200. Ya, sehingga 101 per 2 dikali 100 tambah 200 itu 300. Ini kita bagi aja 2-nya dengan 300, dapat 150. Oke. Kita kalikan 101 kali 150. Cara gampangnya kita tinggal kalikan 150 kali 100 itu 15.000. Kemudian 150 dikali 1 itu 150. Berarti kita jumlahin. Berarti dapatlah 15.150. Nada tadi menghitungnya adalah 1.300. Sementara kita cari jumlah sesuai dengan rumus Sn itu sekitar 15.150. Berarti ini berlebih 150 dari yang seharusnya. Oke, sekarang kita buktikan pernyataan yang A. Nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Oke, berarti A itu memiliki kemungkinan. Jadi seharusnya 150, 15.150, karena halaman ke 150 terbaca 2 kali, berarti dia jadi 15.300. Berarti yang A itu betul. Sekarang pernyataan yang B kita buktikan. Nada menghitung halaman 100 dan 50 sebanyak 2 kali. Jadi pernyataan yang B ini udah pasti salah. Karena nada tidak akan menghitung halaman ke 50. Karena dia menghitung itu dari 100 sampai 200. Berarti yang B itu salah. Kemudian yang C, hasil perhitungan nada sudah tepat dan tidak ada kesalahan. Oke, sekarang kita buktikan, perhitungan nada tidak tepat. Yang seharusnya adalah 15.150, dia dapatkan 15.300. Berarti perhitungan nada itu salah. Jadi yang C itu salah pernyataannya. Pernyataan yang D, halaman 150 terlewat oleh nada sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Oke, apabila halaman ke 150 terlewat, seharusnya jumlah yang didapat oleh nada itu lebih kecil dari 15.150. Tapi kenyataannya Nadia itu dia lebih besar jumlah yang didapatkan. Jadi nggak mungkin ada halaman yang terlewat. Berarti yang D itu salah. Dan E itu udah pasti salah. Karena kalau halaman 100-nya terlewat, berarti jumlah yang didapatkan nada itu harus lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Kemudian 50 tidak ada juga dalam perhitungan nada. Berarti yang E juga salah. Jadi jawaban untuk soal yang kelima itu adalah A. Nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Oke, begitulah pembahasan soal penalaran matematika UTBK SNBT 2024. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.